yang mempunyai sifat ini di dalamnya, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah masuk surga, terhindar dari siksaan api neraka, terjauhkan dari jilatan api. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara Majelis Taklim Masjid Agung Sleman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Nikmat sehat, nikmat sempat. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ini juga yang sering banyak lalai para manusia. Kalau sedang sakit, dia merintih-rintih, dia memohon-mohon kepada Allah bagaimana agar dirinya sehat. Dan ketika sehat, bayangannya pada waktu sakit itu, saya akan beramal soleh, saya akan ngaji, saya akan banyak sekali saya akannya. Tapi begitu dikasih sehat, maka kasih sedikit kesibukan saja itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan niat baik itu. Oleh karena itu, kita semua beruntung sore hari ini kita mendapatkan kesehatan, dimanfaatkan untuk hadir di majelis ilmu sekaligus ini kita bisa niati bagaimana kita i'tikaf di Masjid Agung ini. Demikian juga kita niati lagi untuk nanti menjalankan ibadah iftar setelah kita itu berbuka, setelah itu menunaikan ibadah puasa. Dan yang hadir di sini karena ini sifatnya buka bersama, maka boleh yang tidak berpuasa pun nanti ikut berbuka, karena itu memberikan rasa senang, rasa nyaman kepada kita semuanya. Dan nanti yang makan biasanya semuanya adalah sudah batal puasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah sempat. Banyak sekali persoalan terkait dengan masalah sempat itu terkait dengan manajemen hidup. Jadi bagaimana menatanya? Orang yang tidak pernah menata nggak pernah sempat. Sholat subuh berjamaah tidak pernah sempat. Kenapa? Karena bangunnya kesiangan. Mau sholat sudah tahu bahwa setelah azan 5 menit itu nanti qomat. Itu luar biasa. Tarhim juga sudah dikumandangkan. Sekarang sudah ada alat ditaruh di masjid-masjid yang tidak kesiangan, karena itu otomatis tarhim itu berbunyi. Saatnya tarhim berbunyi, kemudian saatnya adzan berbunyi. Kalau sampai ada orang yang tidak mau adzan di situ atau terlambat adzan, maka speaker sudah adzan sendiri. Itu sekarang sudah seperti itu. Oleh karena itu, nikmat sempat ini terkait dengan manajemen hidup. Dan kalau sudah seperti itu, ini termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sehat dan sempat.
Mudah-mudahan kehadiran Bapak, ngaji Bapak bersama-sama saya menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Bapak dan Ibu, ada setidaknya 4 catatan. Ada 4 catatan manusia yang mempunyai sifat ini di dalamnya. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah masuk surga, terhindar dari siksaan api neraka, terjauhkan dari jilatan api neraka. Api neraka ini ada satu riwayat yang menyatakan bahwa ketika jempol kaki kita itu kena sentuhan api neraka, otak di kepala kita umem. Kira-kira panasnya seperti apa? Dan panasnya itu bisa dirasakan dari 1000 tahun perjalanan. Panasnya api neraka. Kita tahu dulu atau sering ya bencana gunung Merapi, Kudus Gembel baru berapa ribu derajat itu sudah geger Sleman dan sekitarnya. Yang pertama, orang yang akan terhindar dari siksaan api neraka, orang yang dalam dirinya itu ada sifat yang disebut dengan hayyin. Hayyin itu orang yang tidak mudah memaki, tidak mudah marah. Seneng-senengnya lah kurang kan. Yang penting ngamuk dhisik. Hantam dulu, perhitungan belakangan. Wah, itu prinsip-prinsip orang jalanan itu seperti itu. Tidak mudah marah. Bahkan kepada orang tua kita, Al-Quran melarang kita wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, ya, wa qul lahuma qaulan karima. Tidak boleh mengatakan hush, nyentak karo wong tuwa hush, atau pakai nada keras. Misuh biarpun halus, kalau misuh tetap itu menyakitkan. Atau kemudian dengan kata-kata kasar. Kata-kata kasar itu bisa nadanya yang kasar, bisa juga pilihan katanya atau pilihan bahasanya itu kasar, menyakitkan. Ini kepada siapa saja, kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, apalagi kepada orang tua kita yang sudah renta. Kalau kita dalam diri kita ada sifat yaitu tidak mudah memaki, hayyin, tidak mudah memaki. Rasulullah memberikan teladan. Kita tahu ada satu orang yang tua renta yang setiap hari ketika subuh Rasul berjalan melewati rumah itu pasti mendengarkan orang itu memaki-maki Rasulullah. Bahkan dia suka menudai Rasulullah. Ngerti sing jam semene, detik semene iki Rasulullah itu nih. Diludahi. Orang Jawa itu kalau diludahi sakitnya melebihi dipukul ya, Pak ya. Ya Bu ya. Diludahi cah ngono itu sakitnya melebihi dipukul. Karena yang sakit hatinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, suatu ketika orang itu sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasul, ditengoknya orang itu, kemudian dibuatin
makanan yang lembut sehingga orang itu bisa makan. Terus dilakukan seperti itu ketika dia sakit. Begitu sembuh, seperti itu lagi perilakunya. Tapi Rasulullah tidak marah, tidak memaki. Bahkan di dalam Al-Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Jadi lembut hatinya. Dia tidak pernah marah karena itu dakwah Rasulullah itu menjadi sukses. Pernah suatu ketika Rasulullah berdakwah di Taif. Taif itu tempat masa kecilnya Rasulullah. Ketika kecil bersama Halimatus Sa'diyah. Dia di sana dakwah. Apa yang dilakukan di sana? Orang-orang Taif menentang Rasul, bahkan melempari batu, melempari kotoran, sampai Rasulullah itu sebagian dari kepalanya, sebagian dari kakinya itu berdarah. Ada satu makhluk yang terkenal sabarnya luar biasa, yang terkenal tidak punya marah, tidak pemarah. Siapa itu? Malaikat. Malaikat kan adanya cuma taat. Malaikat Jibril itu melihat Rasulullah digitukan bisa terusik marah. Oleh karena itu memberikan saran, berbisik kepada Rasulullah, ya Rasul, berdoalah kamu kepada Allah untuk menghabisi orang-orang Taif. Saya siap. Jadi mau hancurin orang Taif, minta Rasulullah berdoa kepada Allah. Dilakukan enggak oleh Rasulullah berdoa kepada Allah? Dilakukan. Doanya seperti apa? Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Itulah sifat Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Jadi nek sing didakwai bapak ibu ngene kono wis wangel, doane harapane insyaallah putra putrine kelak akan ikut. Nah, ini yang pertama adalah sifat hayyin. Yang kedua, sifat layyin. Layyin adalah sifat lembut. Apa ya bahasa Jawanya apa ya? Lembahing manah. Jadi halus. Yang keluar kata-katanya, pilihan kata-katanya selalu enak. Ada orang yang pokoknya kalau ketemu dengan orang itu anyes. Orang itu sudah sepuh, tapi yo anyes. Nek nganti ngendikan ngono iku yo enak dirungokke. Enak dirungokke. Tutur katanya, sikap-sikapnya selalu dia itu lembut. Tidak menyakiti orang lain. Asli lembutnya, bukan dibuat-buat. Mudah tersentuh. Orang itu sangat suka berbuat baik. Orang itu sangat suka berbuat baik. Orang itu tidak mudah disakiti karena dia senantiasa bisa mengolah apa yang ada di dalam hatinya, sehingga setiap apa yang keluar dari dirinya adalah keteladanan yang lembut. Ini yang disebut dengan layyin. Orang yang seperti ini niscaya insya Allah temannya banyak. Siapa saja mau berteman dengan orang kayak gitu. Bahkan kangen. Ada itu anak-anak muda seperti itu, ada. Dikembangkan karena diasuh oleh orang tua yang seperti itu. Nggak pernah ada kata-kata misuh keluar dari mulutnya. Nggak punya kamus itu, kamus misuh, kamus kalimat-kalimat yang kotor itu nggak punya.
Makanya kalau di Jawa itu diajari kromo inggil. Kromo inggil niku angel ajeng nesu. Ajeng misuh nganggo kromo inggil iki yo angel. Oleh karena itu ya toto kromonya seperti itu, memang itu tuntunan. Bagaimana kita alhamdulillah menjadi di Yogyakarta sehingga mengenal bahasa Jawa itu. Lembut bahasa Jawa aslinya itu. Malah neneng grup kesenian nopo jenenge mbiyen kae ketoprak yo. Neng wayang nek nesu ki malah nembang kok yo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, layyin, menjadi orang yang lembut hatinya, lembut tutur katanya, lembut komunikasinya, memberikan kesempatan kepada orang lain, tidak suka memotong pembicaraan orang lain. Karena biasanya orang lain sedang ngomong itu kalau dipotong bisa sakit, tidak suka menyakiti orang. Ini yang disebut dengan layyin. Orang yang seperti ini insya Allah tidak tersentuh api neraka. Golongan yang ketiga, hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, qorib, namanya qorib. Sifat yang qorib, kerabat, karib, sahabat karib. Qorib itu adalah punya sifat akrab. Dia suka mengakrabi orang, akrab, semanak, apa ya, semedulur. Dia enggak banyak bicara, semedulur, enggak banyak bicara. Dia ngomong seperlunya, tidak berlebihan, tidak suka melebih-lebihkan, tidak suka melebih-lebihkan. Bicara apa adanya dengan susunan kalimat yang enak, dengan sikap yang lembut. Dia bagaimana orang itu menjadi akrab. Jadi kenal sekali dengan orang itu, rasanya sudah kenal lama gitu, padahal baru ketemu tadi, rasanya sudah lama, akrab, enak. Di situ ada orang tua yang disenangi oleh anak-anak muda bersaudara, pokoknya semuanya saling berebut bagaimana bisa bercerita. Padahal orang tua itu nggak ngapa-ngapa, dia hanya mendengarkan saja. Itu ada cucunya cerita yang mendengarkan, ponakannya cerita yang mendengarkan, hanya sekali-kali bicara ya ugo ke depan, hidupmu tambah barokah. Ngomong itu aja sekali, tapi menjadikan semuanya kelangenan. Pokoknya aku nak lebaran nak gune bulikku kae wis aku rong marem gitu. Padahal bulik ora tau ngopo-ngopo. Meneng ae, ngurung-ngurungokke. Tapi semuanya menjadi akrab. Wong iki karo iki kaya bermusuhan. Si A karo si B kaya bermusuhan, bersaudara. Tapi kayak ketemu karo bulik, kabeh rasane marem. Ada itu orang-orang seperti itu. Rasulullah seperti itu. Sahabat-sahabat suka kepada Rasulullah, akrab. Rasanya seperti kenal lama di situ. Kalau duduk bersama dengan majelisnya dengan Rasulullah, rasanya terayomi. Ayem. Makanya seringkali kan ada ini kan, kenapa para sahabat Rasul enggak banyak bertanya kepada Rasulullah. Onone ukur, manut gitu. Karena kalau sudah bersama Rasulullah, begitu bareng saja Rasulullah membaca ayat langsung paham isinya. Kan kalau orang melakoni sesuatu yang bareng itu, ada satu kalimat saja nggak perlu banyak tanya, langsung budal bareng kan? Ya, satu bahasa kan gitu. Kita kalau sudah akrab kayak gitu, sing mimpin awake dhewe mikir, yo budal kabeh. Padahal yo ki artine apa? Yo rono apa yo rene apa ngene, nggak perlu keterangan macam
macam-macam di situ. Lalu sudah satu bahasa seperti itu. Nah, orang yang akrab, orang yang bisa menjadikan senantiasa, apalagi memutuskan tali silaturahmi, dia selalu merekatkan dengan bahasanya, dengan sikapnya, dengan perbuatannya. Dia suka berbagi, memberikan kesempatan orang lain. Ya, situasi pandemi kayak gini kan berbagi. Ini kemarin yang waktu awal-awal agak sulit itu kan bagaimana orang-orang suruh pakai masker, bahasanya nanti dibalik. Maskerku menjaga dirimu. Maskerku menjaga dirimu. Jadi berarti berbuat baik kepada orang lain, melindungi orang lain. Masker kita yang kita pakai itu melindungi orang lain. Masker orang lain otomatis menjadi melindungi kita. Kalau tadinya kan ketika aku pakai masker enggak ketularan kowe. Kok yo nek dikandake kok yo dadi lara to. Aku mau masker lah. Enggak ketularan kowe. Aku mau masker lah. Kowe iki mampu. Menyakitkan enggak seperti itu, bahasa seperti itu. Tapi beda kan, aku pakai masker biar kamu aman. Aku pakai masker biar bau mulut saya juga tidak tercium oleh kalian semua. Aku pakai masker agar saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya terhindar dari COVID-19. Kalau seperti ini motivasinya, ketika dibicarakan pun satu dengan yang seperti itu menjadi enak gitu. Menjadi enak satu dengan yang lain. Ini yang disebut dengan qorib, ya. Dengan orang lain dia senantiasa mendahului mengucapkan salam. Jadi salam itu pernah suatu ketika Rasulullah sedang bersama sahabatnya, kemudian datang sahabat yang lain. Ketika itu yang pertama sahabat menyampaikan Assalamualaikum. Komentar dari Rasulullah, itu orang mendapatkan 10 kebaikan. Terus yang kedua datang lagi Assalamualaikum warahmatullah. Disebutkan lagi orang itu mendapatkan 20 kebaikan. Datang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Rasulullah orang itu mendapatkan 30 kebaikan. Lalu ketika menjawab salam, kita dijawab, ada sahabat-sahabat menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu menyempurnakan kesemuanya, dilipatkan menjadi 100 kebaikan. Masya Allah kalau sudah seperti itu. Jadi keberadaan kebersamaan yang seperti ini, salam itu bisa meningkatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan salam itu pula menjadi satu di antaranya sifat-sifat yang disebut dengan qorib, kerabat, akrab, dan seterusnya. Suatu ketika hadirat rahimakumullah, suatu ketika ada keluarga di dalamnya suami istri sedang kurang baik. Ya, kurang baik apa-apa jadi masalah toh. Apa-apa jadi masalah, biasanya nek lagi bermasalah kayak gitu, iku praupane mesti ora apik. Enggak bermuka cerah, enggak bermuka bersinar, enggak bermuka pokoke bermuka masam bahkan pecut. Itulah keperluan. Tiba-tiba ada pintu diketok, tok 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 tok. Assalamualaikum. Dia orang yang beriman pasti akan menjawabnya Waalaikumsalam. Tamunya disuruh masuk, ditemui suami istri. Kira-kira suami istri pada saat itu dilanjutkan bertempur atau kemudian ya akrab-akrablah sementara. Inilah yang disebut dengan qorib,
yaitu merekatkan persaudaraan antar sesama. Berarti bertamu dalam konteks seperti itu, insya Allah menjadikan kita lepas dari siksaan api neraka. Yang keempat, hadirin, adalah sahel. Sahel itu di situ memberikan kemudahan kepada orang lain, ya, suka menjadikan orang lain mudah. Segala urusan kalau dengan orang itu menjadi mudah. Orang itu punya sifat yang disebut dengan solutif, ya, Bu Tejo ya, solutif ya. Ya, jadi opo-opo solusi, semangatnya itu solusi, semangatnya itu solusi, ya, bukan malah bikin polusi. Ngomong nang kuping ora enak, mengendap yang ora enak dan seterusnya. Tetapi bagaimana? Ketemu dengan orang ini solusi. Ketemu dengan orang ini solusi, adanya itu cuma solusi, 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 solusi. Dan Allah memberikan kepada kita langkah untuk mendapatkan solusi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka jadilah orang yang kuat di dalam kekhusyuan di dalam sholat. Jadilah orang-orang yang sabar. Insya Allah solusi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi ayat yang lain kepada kita sebuah petunjuk. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesulit apapun kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan solusi, memberikan rezeki, mengucurkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bayangannya kemarin, setahun yang lalu, awal pandemi, kisah nek esuk pandemi terus kepiye koyo ngene. Entah larang mangan yo kepiye, kepiye. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita tetap sehat, kita tetap sehat. Walaupun mungkin di antara kita ada yang pernah terkena COVID-19. Ada nggak? Ada yang sudah pernah terjangkit COVID-19? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya yang sudah pernah. Saya yang sudah pernah. Jadi saya itu menurut medis saya kena COVID-19. Padahal saya tidak apa-apa. Saya tidak sakit, saya tidak gini, tapi saya diperiksa karena ada teman yang bersama saya itu kena tracking saya. Tapi alhamdulillah saya tidak merasakan sakitnya seperti apa. Cuman ada di dalam diri saya waktu itu COVID-19. Nah setelah satu minggu diperiksa kemudian sudah tidak ada. Alhamdulillah, jadi mampir saja di sini. Insya Allah, pokoknya kita ikuti protokol. Jaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Bagaimana kita tidak mudah marah, ya, kita jaga diri kita, tidak mudah marah. Bagaimana kita selalu menjaga diri untuk selalu baik, insya Allah kita akan nikmat. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan terus kepada kita, sehat dan sempat di dalam kebaikan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaban dhamatu wa